Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama kami di podcast Ngobrol Pintar tentang penggunaan obat pada saat berpuasa. Nah, kebetulan di sini ada narasumber yang sangat keren dan keren dan pokoknya the best banget lah, yaitu Bapak Teguh Adias Putra MAPP. Oke, kali ini sebelumnya di Stikes Muhammadiyah Cirebon ada pembukaan tentang penerimaan mahasiswa baru gelombang 2. Yang pertama itu ada prodi S1 Farmasi, ada profesi bidan, sama S1 Kebidanan. Nah, bagi yang pengen daftar di Stikes Muhammadiyah Cirebon, silakan kepoin aja gitu ya, Stikes Muhammadiyah Cirebon. Baik, untuk kali ini temanya tadi kan tentang penggunaan obat ketika saat puasa ya, Pak ya. Itu kira-kira bagaimana sih Pak kalau misalkan penggunaan obat di bulan puasa itu baiknya gitu gimana? Oh iya, baik, terima kasih Mas Sadam ya, dan juga tim ya. Saya terima kasih juga. Yang pertama saya terima kasih untuk teman-teman semua ya yang sudah masuk di sini bareng dengan kita di acara Ngobrol Pintar ya. Namanya ngopi ya. Ngopi siang-siang. Tapi nggak ada ngopinya gitu. Oh, ya. Karena lagi puasa ya. Puasa ya, karena jadi puasa kita gitu. Nggak perlu untuk ngopi-ngopi secara langsung ya. Kopinya nanti aja nunggu buka. Oh iya. Oke, ya Mas Adam, memang kalau kita bicara terkait dengan obat ya, kalau obat itu kan sesuatu yang kalau dia memang kronis, maaf ya penyakitnya kronis, itu sesuatu yang dibutuhkan Mas. Gitu, jadi memang dengan adanya perubahan yang biasanya 24 jam sehari, ya mungkin Mas Sadam pernah minum obat ya, 24 jam sehari kan misalkan pagi jam 8, 8 jam kemudian, dan 8 jam kemudian. Nah, kalau ketika puasa ini kan kita bisa anggaplah kita buka jam maghrib jam 6 ya biasanya misal jam 6 dan sampai sahur jam 4. Berarti kita bisa hitung tuh Mas. Jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Sekitar 10 sampai 10 setengah jam. 10 sampai setengah jam, oke. Ya, 10 sampai 10 setengah jam itu yang bisa kita untuk optimalkan di situ. Ya. Jadi yang biasanya 24 jam kita makan gitu kan bisa. Nah sekarang ketika berpuasa kita hanya efektifnya sekitar 10 jam nih, 10 sampai 10 setengah jam lah. Gimana caranya? Nah kita harus lihat dulu Mas. Kalau misalkan kita dapat obat-obat seperti misalkan kolesterol. Ya obat-obat kolesterol. Misalkan Mas Adam tahu simvastatin misal. Boleh. Ya simvastatin itu sebaiknya kita minum di malam hari. Itu kenapa di malam hari gitu Pak? Tujuan di malam hari itu kenapa? Nah, jadi kenapa kita harus di malam hari? Karena biasanya pengeluaran kolesterolnya banyak itu ketika kita di malam hari ketika mau tidur seperti itu, sehingga obat-obat kolesterol itu lebih baik kita berikan di malam hari itu. Jadi misalkan kita setelah berbuka gitu ya, terus kan berbuka juga jangan langsung makan banyak Mas. Jadi karena puasa nanti langsung makan lagi. Ya menang lapar gitu. Iya, tapi tidak seperti itu Mas. Tidak seperti itu ya. Ya. Kestimujen. Ya, jadi secukupnya aja dulu karena kita nanti kaget ya. Nanti setelah itu terus barulah kita juga kan nggak enak kalau makan banyak waktu terawih kan gitu. Nah, nanti malam hari sebelum tidur misalkan jam 9 gitu ya kita minum obat itu. Nah, misalkan tipas kita minum gitu kan. Nah, nanti besoknya ya jam 9 lagi. Jam 9 lagi. Iya, satu kali sehari gitu kan. Jam 9. Jadi jangan sampai nanti misalkan sekarang jam 9, besok sahurnya. Kan enggak, itu enggak 12, enggak 24 jam nantinya gitu ya. Jadi harus kita lihat. Nah, kalau misalkan obat-obat kayak obat-obat yang lambung biasanya ya, obat-obat asam lambung seperti itu. Nah, itu harus dilihat. Nah, kita lihat kalau asam lambung kebanyakan keluar itu ketika pagi hari. Pagi hari. Nah, sebaiknya kalau untuk obat-obat yang asam lambung ini ya, seperti apa namanya, ya saya sebut merek ya, antasida seperti itu, misalnya Roman dan sebagainya. Nah, itu kita lebih baik di ketika sahur. Ketika sahur dan itu harus kita punya. Jadi jangan ditelan gitu ya, biar mudah penyerapannya. Mungkin kan Mas Adam sudah belajar ada tablet tablet bukal gitu ya. Jadi tidak hanya langsung diminum seperti itu, tapi itu harus dikunyah biar mudah terserap di situ Mas. Nah, tetap digunakan pagi hari gitu ya. Kita minum. Nah, biar ketika pagi hari itu kita keluar
asam lambung ketika perut kosong itu nggak menjadi masalah buat kita. Jadi kita tetap bisa, gitu ya? Iya, jadi tetap bisa berpuasa. Jadi jangan alasan ketika kita, aduh, ini saya punya asam lambung nih, jadi saya nggak berpuasa gitu kan. Biasanya banyak yang kayak gitu ya, Pak. Ya? Alasannya itu karena sakit gitu. Iya. Kan. Jadi ingat ya, Stimujen nggak ada alasan gitu ya. Iya. Jadi ya harus kitanya pintar-pintar ya teman-teman semua. Kita tahu kita ada apa gitu ya. Ini jadi kita harus bisa tahu, oh ini saya punya penyakit ini. Mungkin yang orang tuanya, biasanya kalau mah itu banyak anak-anak kos, Mas. Anak-anak kos ya. Itu biasanya jarang dijaga gitu. Iya. Kayak gini. Mas Adam makan sehari kalau pas ketika ngekos sama di rumah beda nggak? Beda. Itu sangat beda kan banget kita gitu harus ya. Diperhitungkan semua untuk biaya dan lain sebagainya. Ya karena saya juga dulu anak kos, Mas. Iya, jadi seperti itu biasanya yang kos itu banyak sekali yang memang sedikit ada berbeda di situ. Nah, yang kita harus ketika dia memang punya mah, kita harus lihat obat-obatnya seperti itu. Diminumnya pagi hari ketika itu. Jadi ketika nanti asam lambung itu sudah aman. Jadi kan yang khawatir itu gini, Mas. Lambung itu ya ketika itu terus kita kosong itu kan produksi HCl meningkat. Nah, dia khawatir kita akan mengiritasi lambung itu. Nah, ketika dia mengiritasi, otomatis akan lambung itu kan rusak. Iya. Ya maksudnya luka seperti itu. Ada luka. Kalau sudah ada luka, ya pasti perih. Yang repot kan kita juga. Ya repot kita juga. Sama halnya mungkin Mas Adam ada luka gitu ya. Terus ketetesan sama jeruk tuh. Ya. Yang asam tuh. Perih banget itu pasti perih banget. Itu sama seperti itu. Apalagi kalau ada masalahnya di lambung, nah itu agak-agak ya harus lumayan obatannya gitu kalau untuk yang itu. Nah, lalu bisa juga Mas Adam, misalkan kayak obat-obat yang biasanya diminum 3 kali sehari gitu ya. Misalkan orang tua kita punya riwayat hipertensi darah tinggi ya. Nah, ya kan kadang harus minum obat tuh Captopril seperti itu. Nah, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter atau apotekernya untuk mengganti obat itu, Mas. Jadi, misalkan diganti sama satu golongan tapi dengan kayak misalkan yang lepas lambat Sinopril di situ misalkan kita pakai biar 1 kali 1 aja dia sudah cukup seperti itu. Nah, ya seperti itu. Kebetulan gini Pak, ada Stimujen nih yang nanya bagaimana dengan obat yang harus diminum 3 sampai 4 kali sehari ketika puasa itu Pak. Oh gitu. Itu ada yang nanya tuh Pak. Ya. Jadi ya kembali lagi tadi ya, kalau kita bicara terkait dengan obat ya. Seperti obat yang diminum 3 kali sehari gitu ya. Atau mungkin itu antibiotik apalagi harus dihabiskan ya Mas ya. Antibiotik. Iya, kalau nggak dihabiskan nanti bisa resisten ya. Nah, ya. Ketika resisten itu yang dikhawatirkan teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita bicara obat itu 3 kali, 4 kali sehari itu gimana caranya? Ya, kita harus sedikit berusaha juga untuk menyesuaikan dengan waktu. Jadi misalkan Mas Adam nih, wah, saya harus minum obat 3 kali sehari ya. Nah, iya, jadi kita ya mau nggak mau kita atur waktunya. Misalkan jam 6, tadi kan 10 jam. 10 jam dibagi 3 berapa Mas? Ya, 10 jam dibagi 3 berapa jam? 10 jam dibagi 3 kurang lebih 3 sampai 4 jam ya. 3 sampai 4 jam itu yang harus dimaksimalkan Mas Adam. Jadi misalkan kita sekarang udah jam berapa nih? Sudah jam 6 mau berbuka nih. Kita siapkan obatnya. Nah, kita siapkan terus kita minum gitu ya jam 6. Lalu sekitar jam 11 itu kita udah setting alarm. Biasanya kan kita ada suka ketiduran gitu ya. Gitu. Atau misalkan ada orang tua misalkan ini, nanti kalau bangunkan saya jam 11 itu untuk minum gitu. Terus nanti sahur jam 4. Nah, tapi yang perlu diingat Mas Adam, ketika kita mengkonsumsi obat ini tetap ya. Jadi jangan karena puasa biasa makan pagi, siang, sore. Wah, ini cuma bisa pagi ketika sahur sama berbuka ketika malam seperti itu. Tapi kalau memang 3 hari ya 3 kali gitu dalam hari harus kita berarti tidak ada pengurangan dosis gitu ya. Nah, jangan. Nanti kalau kayak gitu bahaya. Nanti apalagi tadi kalau antibiotik, misalkan apalagi nggak usah dihabiskan lah, itu nanti resistensi ya, tubuhnya. Iya. Nah, kalau yang 4 kali
Itu bisa sama. Jadi kita start sama lah dimulai jam 6. Cuma tadi kan jam 11. Jam 11. Nah, itu jadi jam 10. Nanti malam jam 1 malam dan terakhir nanti ya pas sahur itu jam 4 lah seperti itu. Ya, jadi memang harus pintar-pintar kitanya. Tapi ya mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Alhamdulillah. Untung masih diberi kesehatan. Iya, Mas Adam puasa hari ini? Alhamdulillah masih puasa, Pak. Barangkali belum kan kelihatannya seger banget ini. Ya, seger, Pak. Soalnya kan habis cuci muka gitu. Biar seger aja gitu, Pak. Oh, gitu. Puasa. Iya, memang ya puasa itu jangan menjadikan kita buat alasan ya. Alasan ya. Luar biasa. Apalagi sekarang saya lihat padat sekali ya. Padat banget jadwal sekarang hari ini, Pak. Mantap sekali, luar biasa. Oh ya, Pak, saya mau bertanya nih, Pak. Kalau misalkan kan kadang kalau misalkan buka itu ada beberapa orang yang makan takjil dulu mungkin ya, itu sebagai pengganjal. Itu boleh nggak, Pak? Habis itu minum obat gitu. Oke, kita lihat obat-obat itu ada yang diminum ketika sebelum makan, atau pada saat perut kosong, ada yang diminum setelah makan, ada juga yang diminum pada saat makan. Nah, jadi begini, Mas. Kalau misalkan kita memang sebelum makan, jadi obat itu kita minum misalkan buka nih jam 6. Buka, ya jam 6. Ya, jam 6. Misalkan, aduh ini saya harus minum obat yang sebelum makan. Ya sudah, jam 6 itu kita buka, kita minum air putih ya. Bukanya pakai air putih, jangan pakai air yang lain-lain dulu. Air putih. Ya, ingat ya Stimogen air putih. Air putih dulu, baru setelah itu minum obat. Nah, setelah itu barulah misalkan sekitar lah dikasih jeda 30 menit lah seperti itu. Biar obat itu bereaksi dulu. Jadi misalkan boleh setelah itu baru takjil seperti itu. Ya. Apalagi nih kalau biasanya kita ya kebanyakan kalau puasa ini Ramadan biasanya suka kayak misalkan mau ini banyak ya, banyak ini pilihan, gitu kan. Ini ya. Pengen semua gitu. Pengen semua. Itu sabar teman-teman karena kan perut kita terkadang kaget yang tadinya kosong gitu kan tiba-tiba numpuk gitu. Iya, nanti nggak terawih. Nanti rasanya perutnya nggak terawih. Perut kenyang nggak terawih gitu ya. Ya, jadi memang seperti itu kalau untuk yang itu yang sebelum makan ya. Jadi ada jeda. Nah, kalau yang pada saat makan misalkan pada saat makan bisa langsung aja Mas. Jadi satu suap langsung diminum obatnya. Oh, berarti kalau misalkan itu yang penting ada pengganjalnya dulu gitu, Pak. Iya, jadi masuk dulu satu suap. Ya, misalkan biasanya untuk yang mungkin orang tuanya atau saudara atau tetangganya yang menderita diabetes suka dikasih akar bose tuh. Suka dikasih dokter biasanya memberikan itu biar untuk penyerapannya ini ya, makanannya tidak ini menurunkan gulanya juga. Dia kan nanti masuk gitu kan, suap terus masuk akar bosenya, baru nanti dilanjutkan makan seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi yang pertanyaan setelah gitu ya, ya setelah makan dijeda aja 30 sampai dengan 1 jam seperti itu. Jadi maksudnya itu kan pengen biar perut itu terisi dulu gitu ya, terisi dulu terus baru makan seperti itu. Yang khawatir kan memang ada beberapa obat yang ketika perut kosong malah mengiritasi. Ya, ada obat-obatan yang malah ketika ada makanan diinteraksi malah potensinya kurang, mengurangi efektivitasnya kan. Emang juga kita minum obat tapi tidak ada efektivitas seperti itu, nanti malah jadi kesannya kayak makan permen gitu ya. Permen. Itu jadi memang harus seperti itu Mas Adam. Ya, untuk ini Pak, kalau misalkan puasa itu kan kadang penggunaan obat tuh ada juga yang pas nggak sebelum buka gitu, pas puasa gitu, itu ada nggak Pak kira-kira? Oh ya itu tadi Mas, karena kan ketika itu kan biasa pas puasa maksudnya ya biasanya mungkin siang hari gitu ya. Barangkali siang. Nah itu kira-kira kalau misalkan itu boleh nggak gitu kan, kadang suka ada perdebatan gitu, batal nih gitu. Nah ya sekali lagi ya saya rasa Allah sudah menciptakan tubuh kita sangat luar biasa gitu ya. Jadi ketika itu waktunya ada 24 jam kita singkat jadi 10 sampai 10,5 jam, itu kita bisa insya Allah bisa menyesuaikan Mas. Jadi yang tadinya misalkan pagi siang sore itu tadi diganti jam 6 terus nanti jam 11 sama jam 4 sore tadi kembali lagi ke yang itu sih Mas. Jadi enggak masalah. Tapi kalau misalkan pemakaian yang topikal kayak gitu ya biasa aja, pakai aja berarti bisa enggak apa-apa. Topikal terus kayak tetes mata, tetes telinga itu ya boleh dipakai karena dulu tuh sempat ada sekitar tahun 1990
97 itu 97, ada baik. ya, ada seminar terkait ini ya, Islam di Maroko itu mengatakan mengizinkan. Oh, berarti Membolehkan. boleh ya gitu. Iya, jadi tidak membatalkan. Kayak itu. Jadi misalkan ada yang dioleskan seperti itu ya biasa dioleskan saja. Misalkan ada nih misalkan Mas Adam lagi keluar naik motor misalkan, aduh perih mata udah merah kayak gitu ya. Iya. Udah bingung nih mau gimana. Nanti nunggu buka, nah itu matanya Ya kan, udah sakit kelamaan gitu sekali. ya, udah merah matanya Iya, gitu. jadi nggak apa-apa pakai tetes mata, itu nggak masalah. Ya, atau misalkan ketika dokter memberi tetes telinga, misalkan ini nanti dipakai pagi hari, sekitar jam 8 misalnya, terus siang jam 2 sama malam mau tidur seperti itu. Nah itu Mas Adam boleh, nggak apa-apa. Boleh berarti ya. Iya. Cuma memang ini mungkin nanti bisa dikaji lagi seperti itu ya, mungkin dengan yang lebih paham terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa itu. Jadi tapi kalau yang saya baca itu membolehkan. Oke. Ya. Jadi seperti itu Mas Adam ya. Memang kita harus pintar-pintar. Kalau misalkan kita agak pintar-pintar mengatur tadi obat yang mungkin ada sesuatu bermasalah gitu. Iya, tapi ini Mas yang perlu diperhatikan ketika kita mau ya teman-teman semua gitu ya. Ketika kita mau mengganti obat seperti itu ya misalkan. Itu harus dilihat obat-obatannya seperti apa ya. Lalu harus dilihat juga teman-teman ya misalkan kita mau ganti obat jangan asal aja ya. Jadi misalkan mau ganti obat itu harus dari rekomendasi dokter atau apoteker. Kadang ini orang-orang awam biasanya suka kayak gitu Pak. Tiba-tiba ganti obat gitu. Iya. Tapi yang penting katanya sih sama gitu obatnya. Oh gini. Ya, jadi maksudnya ganti obat tuh begini Mas Adam. Misalkan ya saya pakai obat A sembuh. Nah terus ini kan lagi puasa nih. Saya ganti deh obatnya obat B tanpa persetujuan. Nah itu tidak boleh gitu misalkan. Nah, tapi kalau misalkan kadang di apotek ya teman-teman ya, saya juga kebetulan kadang menjumpai itu misalkan kita mereknya dari merek A, pabrik A, terus ada kita kosong nih adanya pabrik B untuk saat ini. Kadang konsumen memang nggak mau gitu kan, ini beda gitu. Padahal yang penting itu isinya sama nggak apa-apa. Kandungannya sama gitu. Ya, khasiatnya sama. Selama itu masih obat-obat bebas itu nggak masalah menurut saya. Ya, yang hati-hati kalau misalkan untuk pergantian itu obat-obat yang memiliki jendela terapeutik pendek seperti obat jantung seperti itu. Jadi harus betul teman-teman kalau mungkin yang orang tua atau keluarga atau tetangga yang memiliki masalah dengan jantung hati-hati. Karena itu harus pergantian obat itu harus hati-hati harus atas izin rekomendasi dokter seperti itu. Terutama orang-orang yang juga memiliki riwayat penyakit yang berbahaya gitu ya. Seperti ginjal juga itu kan sangat berbahaya sekali. Karena itu salah-salah kalau ginjal bisa memperburuk Mas. Kan kalau memang sudah ada yang kita khawatirkan dari ginjal itu kan kalau sudah cuci darah ya Mas ya. Cuci darah itu sudah khawatir lah seperti itu. Jadi kita harus betul-betul menjaga jangan sampai pasien kita tuh sampai cuci darah. Tersiksa juga gitu ya kan cuci darah itu kan lumayan itu pertama biaya gitu. Biaya dan ya lumayan juga itu kan. Orang tua dan orang-orang terdekat mungkin khawatir gitu. Betul. Karena kekhawatiran ini yang harus kita nanti Mas Adam juga mungkin sebagai nanti apoteker ya petugas kesehatan harus bisa mengedukasi. Jadi jangan sembarangan memilih obat. Jadi misalkan jangan apalagi nih Mas Adam. Misalkan wah si A ini pakai obat ini sembuh, saya pakai inilah. Padahal penyakitnya beda. Penyakitnya beda kadang gitu ya. Bisa. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Kira-kira bagaimana regulasi waktu minum obat ketika sedang berpuasa gitu? Bagi orang yang kayak misalkan penyakit TB paru gitu tuh Pak. Oke, itu sama Mas. Sama tetap. TB paru misalkan dia diminum obatnya misalkan pagi, siang, sore gitu ya. Ya tetap disesuaikan. Disesuaikan dari 10 menit. Jadi gini Mas, kalau selama itu tidak membahayakan, insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah. Nah, tapi kalau misalkan membahayakan maka ya tetap kita lakukan tapi nanti mungkin dia membayar ya itu mengganti ketika tidak berpuasa seperti itu. Karena memang TB ini kan ya hampir 6 bulan lebih ya kita mengkonsumsi obat seperti itu kan, dan kadang itu yang hati-hati kalau misalkan TB itu kelewat mengulang pengobatan gitu kan, hati-hati. Makanya hati-hati ya Stimuzen ya.
Hati-hati, sama hati-hati teman-teman kalau mengkonsumsi antibiotik juga, jangan sampai bolong-bolong. Kadang iya sih suka direkomendasiin gitu ya Pak, jangan Iya. sampai ada yang terlewat gitu. Iya, jangan, karena kalau TB itu sekarang kan ya maaf ya, tidak hanya orang dewasa, kadang anak-anak juga Ya, ada yang sekarang sih kena. udah ini ya. Ya, jadi memang itulah penjagaan dari keluarga gitu kan, dari orang terdekat untuk mengingatkan pentingnya minum obat ini penting. Seperti itu. Cuma kadang ya sekali lagi orang lupa gitu. Makanya dengan adanya saudara ada yang mengingatkan, jadikan keluarga yang mengingatkan, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya, berarti kadang juga orang suka ada yang lupa Pak gitu Pak ketika minum antibiotik gitu ya. Oh, saya belum minum obat gitu. Belum. Nanti dulu. Akhirnya lupa gitu Pak. Ketiduran gitu ya. Ketiduran gitu, entah apa gitu. Nah, ini juga Mas, kalau misalkan ya harusnya diminum misalkan jam 10 nih, terus kebangun jam 11, ya sudah langsung minum. Langsung gitu. minum. Iya. Jadi jangan misalkan, ya udahlah nanti minumnya jam 1. Jangan kayak gitu. Atau misalkan yang 3 kali gitu ya. Aduh udah jam 1. Nanti sekalian aja jam 4 gitu ya. Enggak, tetap beda berarti. Jadi ada pengecualian lah kalau misalkan ini, tapi mudah-mudahan ya sekarang udah canggih, ada alarm, ada apa, teman-teman bisa lebih patuh lagi. Jadi memang kepatuhan minum obat itu penting teman-teman. Penting banget nih ya. Jangan sampai ya, terlewat gitu namanya obat. Soalnya ini kan menyangkut dengan mungkin nyawa juga bisa mungkin ya. Ya, kan bahaya gitu. Ya, obat itu kenapa farmasi lambangnya ular itu kan nah, itu kan kalau dosisnya tepat dia akan mengobati. Dosisnya salah, ya dia meracun gitu ya, bisa ular. Ya, mungkin teman-teman yang banyak kan kasus-kasus yang maaf ya overdosis seperti itu kan karena dia mungkin kekurang tahuan terkait dengan obat. Ya, sekarang nih kita udah masuk ke tenaga kesehatan, Mas Adam udah masuk ke lingkungan kesehatan seperti itu. Ya sudah saatnya kita menjadi agen perubahan di situ untuk di masyarakat, mengedukasi, mengajak gitu ya. Kadang misalkan kita mengajak gitu ya, ini kamu apa sih, tahu apa gitu kan ini ya. Pelan-pelan seperti itu. Harus pelan-pelan karena kalau kita paksa juga biasanya agak sulit. Jadi ya kita pelan-pelan mengedukasi. Biasanya pakai perumpamaan sih Pak kalau orang masyarakat gitu. Perumpamaan gimana maksudnya Mas? Mungkin kayak misalkan kayak ya contoh kehidupan sehari-hari gitu Pak, diumpamain ini. Iya. Ya karena memang banyak ya yang memang sekarang itu kayak misalkan hipertensi, diabetes itu banyak juga yang menyerang di usia-usia muda Mas. Seperti itu. Ada yang memang kondisinya faktor genetik juga, tapi kan hanya beberapa persen lah. Tapi karena apa ya itu Mas, jadi kadang saat ini pola hidup ya dan pola makan itu sangat penting Mas. Sangat penting banget penting ya. Sekali, sangat penting. Jadi kayak sekarang itu banyak masyarakat gitu ya, orang-orang anak muda kita mending main game lah. Dibanding olahraga. Kadang-kadang kayak gitu ya. Iya. Terus juga makanan-makanan sekarang kan ya kita kalau nggak bisa menyeleksi agak berat ya Mas. Jadi kan kalau misalnya kita bisa seleksi, kita bisa lebih sehat seperti itu. Saya nggak bilang makanan sekarang nggak bersehat semua, banyak kok makanan sehat. Cuman kitanya mungkin lebih selektif gitu ya, selektif dalam memilih makanan dan minuman yang lebih sehat bagi diri kita. Betul, selektif saja. Apalagi zaman-zaman sekarang, kalau tidak selektif ya udah. Selektif bahaya. Kayak sekarang juga kan mungkin banyak yang polusi udara apa itu kan bisa ke paru juga. Seperti itu. Kira-kira ada ini nggak Pak, misalkan kayak saran atau pendapat tentang penggunaan obat dalam puasa gitu yang baiknya gitu? Iya. Yang pertama itu kan tadi Mas, kita harus lihat dulu penyakitnya. Okay. Ya, kita lihat penyakitnya, setelah itu nanti kita pilih obat-obatnya seperti itu. Nah, apabila misalkan obat itu bisa diganti. Tadinya 2 sampai 3 kali sehari terus jadi 1 kali sehari, lebih baik diganti. Jadi maksudnya biar tidak terbebani harus bangun malam gitu kan. Nah, iya. Tapi kalau memang misalkan tidak ada dan memang harus 3 kali sehari seperti TB gitu ya tadi ya, itu kita bahas, ya sudah, kita harus mengikuti pola itu. Ya, dan saya rasa puasa ini malah secara tidak langsung Mas bisa membentuk pola hidup kita sehat loh Mas. Puasa ya. Iya, kenapa? Kita terfilter gitu. Jadi antara waktu makan kita kan 10 sampai 10,5 jam, 10 jam lah. Nah, sisanya itu kita nggak makan, nggak minum kan, seperti itu. Jadi itu
juga bisa dibatasi seperti itu. Jadi bisa istirahat, keadaan lambung kita bisa istirahat gitu kan. Ya badan kita bisa istirahat. Jadi pola makan juga diatur. Nah, kecuali nih yang tadi saya bilang buka es campur. Ya udah makanan yang aneh-aneh gitu ya. Terus apa itu manis-manis semua itu di situ gitu ya. Terus udah gitu makan nasi, makan lontong sayur. Oh, itu udah banyak banget. Iya, itu kan jadi menumpuk juga. Jadi ya teman-teman ya secukupnya saja. Pemilihan makanan gitu kan. Ya kita batasi lah untuk karbo, gula, tepung-tepungan itu kita batasi lah. Tapi kan sebenarnya enak ya kalau misalkan makan apa namanya? Gorengan tepung gorengan, ya. Gorengan. Sangat enak sekali enak banget ya. Iya. Jujur saya juga ngerasa gitu enak banget. Iya. Boleh, tapi dibatasi. Ada batasan-batasan. Ya, ada yang nanya lagi nih Pak dari Stimujen. Enggak apa-apa ya. Silakan. Nih, jadi Pak mau nanya untuk obat yang diselipkan di bawah lidah, di lidah atau obat yang disuntikan itu membatalkan puasa atau enggak Pak? Oke. Ya, prinsipnya itu kalau yang kemarin saya baca itu tidak masalah kalau untuk yang disuntikan. Itu tadi di seminar yang di Maroko itu mengizinkan ya. Berarti yang vaksin juga nggak apa-apa berarti ya? Vaksin nggak apa-apa insya Allah ya. Karena saya juga baru vaksin kemarin Mas. Oh baru vaksin? Iya baru vaksin yang ketiga sekarang itu kemarin itu. Jadi obat-obat yang disuntikan yang saya baca itu yang melalui kulit, otot, terus sendi, ya, pena, ya, itu atau intravenal lah kalau kita farmakologi gitu itu, insya Allah nggak apa-apa. Karena dari pendapat yang Seminar Nasional 1997 itu yang di Maroko. Nah, Pak kalau tablet bukal gimana? Tablet bukal itu kan dihisap. Ya, seperti itu. Kalau misalkan kita bicara terkait dengan di daerah oral, sebaiknya kita ubah waktunya aja. Ubah waktu berarti ya. Apalagi kalau misalkan bukal kan dia biasanya sekali-sekali ya, sekali itu kan pas lambat ini udah satu aja kan. Jadi bisa aja setelah buka seperti itu. Tapi dilihat lagi apakah obatnya misalkan sebelum makan atau setelah makan. Nah, teman-teman ini juga informasi buat teman-teman semua. Kalau misalkan nanti dapat obat atau apa, kan ada apoteker atau misalnya bisa ditanyakan. Ini sebaiknya setelah makan atau sebelum makan itu boleh ditanya. Itu malah boleh ditanyain ya? Iya, malah bagus. Jadi lebih bagus gitu. Lebih bagus. Jadi obat ini dimakannya kapan? Kadang orang tuh cuma langsung belinya doang gitu enggak ditanya. Iya. Mungkin buru-buru Mas. Mungkin buru-buru ya. Mungkin buru-buru. Tapi ya mudah-mudahan dengannya kita mengedukasi ini ada manfaat, teman-teman jadi bisa lebih paham juga dan bisa mengedukasi ke yang lain. Ya dimulai dari keluarga dulu seperti itu, tetangga dan ke teman-teman yang lain. Orang-orang terdekat dulu gitu ya. Iya, orang-orang terdekat dulu. Itu sangat kasih sayangnya gitu orang-orang terdekat. Kalau saya dulu tuh 3M itu yang mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari orang lain. Kalau kita ngerubah orang lain, kita nggak ngerubah ya susah diri kita. Nanti kita nggak bisa. Jadi mulai memang dari diri sendiri. Ya. Ya memang menarik ya ketika itu Pak. Ini saya gimana ya Pak ya? Kalau ini penyakitnya memang kronis Pak. Ini harus begini. Ya sudah. Allah itu tidak memaksakan apa. Jadi memang ya sudah. Seperti kalau misalkan yang hamil. Ya misalkan mungkin di sini banyak juga teman-teman yang mungkin sedang mengandung ya, dianugerahi ya, ini dikasih kesempatan untuk insya Allah menjadi orang tua gitu kan. Ketika itu ya dokter menyarankan misalkan jangan puasa dulu, ya sudah nggak apa-apa Mbak, nggak usah puasa, nanti diganti seperti itu. Nah sebaiknya apa? Karena jangan sampai membahayakan dari ibu dan janinnya. Ibu dan janinnya itu lebih bahaya banget. Bahaya banget kan, kita juga nggak boleh sampai ibaratnya membahayakan kan. Ketika itu ya sudah seperti itu. Nah setahu saya kalau untuk obat-obat yang ibu hamil ya, terutama ibu hamil, itu kan memang ada yang harus diminum ketika malam hari, atau misalkan ada juga yang sebagai penguat kandungan. Ya harus kita inilah, Allah Maha Adil kok gitu maksudnya. Jadi jangan memaksakan. Misalkan, saya tetap mau puasa, tapi ternyata itu membahayakan untuk janinnya. Itu kan kita akan nyesal nantinya. Yang penting kita kondisikan saja mungkin ya. Iya, dikondisikan. Nah, yang tahu kondisi bisa puasa atau tidak kan, misalkan ke dokter atau ke bidan atau ketika misalnya memeriksakan kandungan,
kan bisa konsultasi, ini baik boleh nggak saya puasa gitu. Karena ada juga yang orang berpuasa itu orang hamil diizinkan berpuasa, Mas. Mungkin dari lihat sedikit dan lain sebagainya, oke, bisa dia boleh. Bisa. Tapi ya teman-teman juga jangan memaksakan ketika siang hari memang sudah lemas, sudah apa ya sudah, nggak apa-apa berarti ya gitu dibuka, ya, gampang diganti di lain hari. Itu. Karena ya itu ketimbang membahayakan melindungi diri sendiri dan janin itu wajib. Ya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak nih. Oh iya, silahkan. Kayak misalkan apakah boleh nih minum promag saat sahur gitu? Promag gitu. Oh iya, promag boleh, nggak apa-apa. Boleh. Jadi gini, kalau promag itu kan gini, dia itu isinya aluminium sama magnesium ya. Itu malah ketika kita serangan, itu harus cepat-cepat segera minum obat itu. Ya, dikunyah gitu. Jadi biar apa? Biar si lambung ini nggak lebih parah. Nah, seperti itu. Biasanya efek kerjanya cepat kalau seperti itu. Nah, cuma kalau memang nanti sampai dia udah parah banget kayak gitu, nggak bisa untuk ini ya langsung ke rumah sakit. Karena gini, langsung dirujuk ke rumah sakit. Dirujuk gitu kalau misalnya karena kadang ada yang orang itu pakai proma nggak mempan gitu. Maaf ya sebut merek nggak apa-apa gitu. Jadi nggak mempan, ternyata misalkan dia di lambungnya sudah ada lesi atau ada luka kayak gitu, ada yang malah membahayakan ya. Sedangkan kita kan nggak bisa kelihatan kalau kita nggak dilihat secara langsung seperti itu, nggak kelihatan gitu. Maksudnya dirasa-rasa juga. Kita bukan, maksudnya nggak bisa kita pegang-pegang, oh ini bolong nih gitu kan, ini rusak nih gitu kan, gitu ya. Iya, nggak bisa gitu. Jadi beda dengan kita kalau luka di kulit bisa dilihat seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, apakah benar Pak puasa itu bisa membuat terapi yang punya penyakit MAH? Saya katakan betul. Saya katakan, saya membaca untuk itunya ya. Jadi memang coba aja teman-teman bedakan ketika teman-teman puasa gitu sama tidak. Puasa itu tidak memberatkan, ibadah ini tidak memberatkan. Tapi kita niatkan, bismillah niatkan untuk ibadah kita gitu ya. Karena Allah gitu kita niatkan seperti itu. Nah, itu nanti secara tidak langsung tadi Allah akan memberikan kekuatan kita kok gitu. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman misalkan takut, ya itu siap-siap obatnya disiapkan kayak itu. Disiapkan berarti ya. Iya. Dan malah teman-teman kalau yang punya mah juga kan begitu perut kosong dihajar langsung sama makanan yang banyak itu malah sakit, malah sakit ya nantinya. Seperti itu. Insya Allah Mbak, pertanyaannya bagus, itu saya katakan membuat kita sehat ya tadi. Kita pengen sehat itu pola hidup sehat, pola makan sehat. Nah, berpuasa ini termasuk yang kedua. Ya, selain olahraga tadi. Jadi udah pola hidup sehat, ya jelas. Insya Allah akan baik-baik saja. Insya Allah ya. Karena puasa itu juga kan melatih diri kita gitu ya Pak. Tentang kesehatan, baik itu keimanan, kesehatan juga. Gitu. Ya, insya Allah itu akan menjadi lebih baik lah. Malah kalau kita bisa puasa Daud, lebih bagus. Itu lebih bagus juga. Jadi sehari kita makan itu ya agak bebas. Besoknya kita betul-betul puasa, jadi lambung itu diistirahatkan, organ-organ tubuh itu istirahat apa gitu. Jadi terus seperti itu. Dan iya Mbak, kadang yang punya mah itu tidak hanya mulus soal makanan, Mas. Ya Mbak, Mas atau teman-teman yang lain ya, seperti tadi bisa jadi itu karena faktor stres, bisa. Oh, itu stres juga bisa Pak? Bisa, seperti itu. Jadi jangan terlalu, kadang ada kan orang stres itu dari perutnya sakit atau banyak kamu gitu. Jadi faktor stres, bukan hanya masalah makanan. Yang penting kita tahu apa yang harus dihindari untuk yang punya penyakit mah itu. Makanan-makanan apa yang dihindari. Kadang gini Mas, kalau serangan tuh ya, misalkan dia tuh kayak sendawa, terus pas sendawa itu kayak baunya kayak asam. Nah, itu udah ciri-ciri tuh udah mau arahnya ke sana tuh. Jadi kita langsung cari untuk proma itu untuk menekan itu asamnya itu. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan pemakaian antibiotik nih 3 kali sehari pada saat puasa itu bagaimana? Ini ada yang bertanya lagi nih. Iya, tadi sebenarnya sebenarnya baru bergabung ya. Mungkin baru bergabung ya, enggak apa-apa. Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya dari Mbak ya. Oke. Kalau misalkan antibiotik 3 kali, ya tadi Mbak, kita mulai misalkan jam 6 kita minum obatnya. Terus nanti jam 11 dan terakhir nanti jam 4 kita minum obat lagi seperti itu. Ya, kalau antibiotik yang 3 kali, tidak hanya antibiotik, apapun yang misalkan diminum 3 kali sehari dirubahnya di jam seperti itu. Nah,
kalau misalkan itu antibiotik, yang harus hati-hati adalah harus tetap dihabiskan. Dihabiskan ya. Ya. Ingat ya, dihabiskan ya. Harus dihabiskan. Ya kalau tidak habis ya tadi menimbulkan resisten gitu Iya, ya. nanti kalau sudah resisten bingung kita pakai antibiotik apa nantinya. Malah justru ada penyakit lain gitu kan. Ya, nanti malah ya kita penemuan obat itu kan di Indonesia lama gitu ya. Jadi takutnya nanti kalau misalkan udah resisten terhadap antibiotik generasi akhir ya susah. Mungkin itu Mas Adam. Jadi puasa itu nggak menghalangi kita untuk misalkan ada yang orang yang sedang mengalami penyakit gitu ya untuk berobat gitu ya. Nah. Jadi jangan jadikan alasan karena obat ini kita nggak berpuasa. Seperti itu. Kadang suka ada alasan tuh Pak kayak gitu loh. Yeah. Saya lagi sakit tuh lah nggak puasa gitu. Nah, sedangkan penyakitnya gitu hanya nggak terlalu berat banget gitu Pak. Iya, misalnya batuk gitu. Iya, batuk doang. Aduh saya batuk pilek lah. Gitu ya. Pilek gitu, gak mau puasa lah, besok aja diganti. Iya. Padahal kita nggak tahu tahun depan kita masih ketemu dengan Ramadan enggak gitu kan. Ya, jadi ya sebaiknya ketika momen Ramadan ini kita maksimalkan. Kita maksimalkan. Apalagi ini sekarang 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir. Dimaksimalkan itu ya. Maksimalkan kali 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Iya. Kalau di sini Mas Adam, di kampus kita memang kan ada juga ya di 10 hari terakhir ini ada namanya apa? SII ya? Iya, SII. Itu juga kan bagus ya. Bagus banget itu. Teman-teman bisa belajar juga di situ belajar tentang mungkin memperdalami keagamaan gitu. Ya, itu. Ya mudah-mudahan itu juga ada manfaatnya gitu kan di kita itu, karena memang kalau di Istikaz Muhammadiyah ini kan kita menguatkan tidak hanya pada ilmu cara umum ya, cara umum tapi juga mungkin ada ilmu agamanya. Seperti. Jadi kalau ibaratnya inilah, kalau seperti pohon itu akarnya itu ilmu agama. Jadi kita kuatkan akarnya, nanti anak-anak ini akan muncul ranting, daun, batang, bunga, ya, buah itu. Iya. Yang akan menjadi ya buat dia. Oh, ini Pak ada pertanyaan lagi nih. Ya, silakan. Kalau misalkan untuk aturan minum obat 3 kali sehari itu gimana? Terus untuk mengantisipasi obat yang memiliki efek samping nih Pak, efek samping ya, yang membuat kayak misalkan mual, terus perih di lambung gitu ya, agar pas puasa tidak semakin perih gitu, gimana Pak? Itu biasanya gini, ada obat-obat yang mengiritasi lambung misalkan ya, maka dimakan biasanya setelah diminum setelah makan. Setelah makan. Iya, jadi ya tadi saya bilang, misalkan posisi dia makan jam 6 buka gitu ya, sholat misalkan, terus makan. Ya udah begitu makan nanti selanglah sekitar 15 menit gitu kan. Minum obatnya. Nah, kalau yang malam gimana Pak? Kan harus ada makanan juga. Iya. Kalau misalkan kita ada roti, boleh berarti ya. Boleh. Okay. Ya, makan roti misalkan gitu ya, terus baru minum obat. Nah, seperti itu. Nah, Pak, kalau nggak ada roti gimana? Ya udah, ambil nasi. Ambil nasi gitu ya. Yang penting ada yang masuk ke dalam diri kita, ada yang masuk dalam tubuh itu, ada yang masuk baru kita makan lagi seperti itu. Tapi yang penting itu jangan malas-malasan, Mas. Nah, kalau untuk efek samping atau apa, itu insya Allah sudah dibagi. Jadi maksudnya sudah aman, dan itu juga saya baca dari rekomendasi dari IAI juga seperti itu, terus dari beberapa referensi yang saya baca juga aman, nggak masalah. Aman berarti ya Pak. Jadi kalau mungkin yang ikut farmakologi mah ada kadar efek minimal, ada kadar toksik minimal, ya kan? Ya. Udah diajarin farmakologi. Udah Pak. Nah, jadi kalau efeknya masih masuk gitu ya di situ ya nggak masalah. Tapi kalau sudah toksik itu yang bermasalah. Ya. Kemudian ada lagi nih Pak. Bolehkah seorang ibu menyusui berpuasa jika sedang melakukan transfusi darah di rumah sakit? Oke. Saya gini Mas, kalau menyusui itu saya lihat dulu Mas. Saya juga kan istri saya juga pernah menyusui gitu kan. Kalau memang beliaunya kuat seperti itu, ya silahkan. Ya ibu-ibu kan beda-beda ya. Beda-beda. Mbak itu beda-beda, ada yang memang kuat, ada yang enggak. Itu silahkan. Tapi kalau itu malah membuat pusing, malah membuat misalkan mual, sakit, ya udah. Diganti aja, jangan memberatkan. Apalagi misalkan kayak gini, misalkan teman-teman lagi menyusui, terus nanti tiba-tiba kok saya geliangan, kok ASI saya sedikit nggak keluar, apa gitu, ya sudah, berarti mungkin puasanya nanti diganti. Dan berdoa mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita masih bisa bertemu kembali gitu ya, dengan bulan suci Ramadan. Gitu, seperti itu. Terus ada yang bertanya,
kalau misalkan tentang obat penunda haid nih, ini khusus kaum wanita itu, Penunda kaum hawa. haid, ya. Ya, untuk puasa dan haji boleh enggak nih? Oh, boleh enggak kalau ketika ini pertanyaannya luar biasa ya. Penunda haid nih, penunda haid itu kalau saya sih lebih baik gini ya, Mbak, Mas, ya alamiah saja. Alamiah. Alamiah saja. Jadi kalau memang saatnya haid, ya haid saja seperti itu. Karena kan memang siklusnya seperti itu. Saya khawatirnya kalau misalkan kita seperti itu ada perubahan hormon di tubuh kita gitu, terutama di yang wanita ini, malah jadi nanti si mensnya tidak teratur atau gimana seperti itu. Jadi memang harus ya dilihat-lihat saja. Tapi ya sekali lagi kalau memang saya pengen biar hajinya atau pas umrohnya itu full gitu kan, ya silahkan. Tapi nanti mungkin ada sedikit konsekuensi yang harus kita hadapi. Baik, jadi kesimpulannya puasa itu tidak menghalangi kita buat berobat. Kemudian untuk minum obat gitu ya, yang 3 kali 4 kali sehari itu tinggal dikondisikan gitu ya. Tinggal dikondisikan saja. Lihat kondisi seperti itu. Oh ya, kebetulan di Stikes Pemuda Cirebon juga ada farmasi gitu ya, Pak, tentang farmasi gitu. Kemudian ada alat-alatnya juga nih, Pak. Oh iya. Oh ya, kebetulan kita di lab ya. Di lab gitu kan. Di lab kita ya, lumayan ini alat-alatnya kita ada. Itu ada rotari gitu ya. Ada rotari juga. Jadi teman-teman yang mau penelitian terkait dengan ekstrak itu kita bisa lah, kita punya rotari, bisa untuk kita. Stimujen bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat ini alat-alatnya nih. Sangat canggih dan tentunya mahal ya, Pak. Ya kalau mahal relatif ya, relatif. Dan kalau di kita memang kalau kita bicara ya, maksudnya saya untuk lab kita sudah dikatakan cukup memadai. Kalau saya bilang komplit, nggak bisa, Mas, karena pasti ada lagi yang harus diperbarui. Tapi untuk kelas penelitian kita, alhamdulillah, kalau mungkin teman-teman bisa ngecek, ada juga dari universitas lain yang ke kita, itu bahkan dari universitas besar juga, yang dari Jogja juga ada yang datang ke kita, seperti itu. Jadi memang teman-teman ya, kita memang terbuka, siapa saja boleh gitu kan, apalagi mahasiswa kita mungkin dipersilakan gitu kan. Nah, kalau misalkan dari luar ya memang ada izin dan lain sebagainya seperti itu, tapi kami terbuka untuk yang mana. Jadi teman-teman juga sudah, untuk yang sekarang 2018 sedang melakukan penelitian skripsinya. Lalu yang angkatan bawahnya ada yang persiapan PKM seperti itu. Ada juga yang penelitian dengan dosennya, mungkin Mas Adam juga dan saya lagi menggarap juga ya, Pak. Ya, jadi memang kalau di kami penelitian itu bukan hanya dosennya. Jadi kami juga mendidik teman-teman gitu ya, mahasiswa untuk belajar di situ. Nah, harapannya ketika kita bisa belajar gitu kan sebelum penelitian, jadi ketika nanti Mas Adam penelitian pas skripsi gitu, udah enak, udah ada pengalaman. Iya, udah ada pengalaman. Jadi udah jangan, ini alat ini untuk apa gitu kan. Jadi seperti itu. Ya kalau mungkin teman-teman ya mau datang ke sini gitu kan, mau lihat dulu, monggo ya, silakan. Nggak apa-apa gitu berarti ya. Ya, nggak apa-apa. Kita juga punya lab formulasi di atas, gitu. Ada farmasetik. Kebetulan kita di sini di lab Pito ya, Pito kimia seperti itu. Ada juga lab kimia, kita juga sudah ada spektro untuk menguji kadar dan sebagainya. Sudah ada, dan tahun ini juga kami membeli alat baru lah. Seperti itu. Keren banget nih, keren banget. Makanya kalau yang pengen daftar ke Stikes Pemuda Cirebon, gak apa-apa kok, daftar aja gitu ya. Ya, karena ya kita prinsipnya adalah kita pengen melengkapi agar mahasiswa betul-betul bisa memaksimalkan potensi. Karena kan ada yang mungkin dia potensinya di kimia bagus itu kan, nanti bisa dibimbing sama dosen kimia. Ada yang misalkan di formulasi, ya nanti kita bantu seperti itu. Ada yang misalkan di mikro, kita bantu, ada Pak Ade seperti itu. Ini memang ya sangat luar biasa. Dan docking pun insya Allah bisa, karena ada Pak Isman di sini. Iya, Pak Isman. Iya, Pak Isman untuk yang ahli docking tuh. Keren banget itu. Untuk docking itu luar biasa. Saya pun belajar sama beliau. Keren banget di Pak Isman pasti orang. Iya, keren banget. Jadi kalau pengen ketemu ya datang sini. Datang ke sini aja ya. Iya, datang ke sini, lihat-lihat dulu. Silakan. Kita tuh kalau nggak salah jam kerja Senin sampai Jumat ya? Sampai Jumat. Kalau sekitar jam 8 sampai jam 5. Cuma kalau hari libur bisa ini ya, bisa mungkin koordinasi dulu ya. Koordinasi gitu. Jadi mau datang jam berapa gitu. Jadi kita insya Allah
datang, daftar, bisa langsung ada tahu apa namanya. Senin sampai Jumat kalau untuk pendaftaran itu ada namanya di sini Stiker Center, Mas. Stiker Center. Ya, Stiker Center itu jam 9 sampai jam 3 sore. Senin sampai Jumat. Pak, kalau saya bisanya Sabtu gimana? Hubungin dulu, ada nomornya. Ya. Ada nomornya. Ada nomornya. Atau buka dulu di PMB Stickers. PMB Stickers di situ nanti bisa dilihat-lihat dulu. Terus misalkan atau mau daftar dulu misalkan di sini silahkan. Nanti bisa WA dulu tanya-tanya nomornya. Saya ada berarti. Ada di sini. Nah, ini nomornya, Mas. Ada di 0896 6244 8212. Iya. Itu nomornya teman-teman ya. Itu nomornya teman-teman ya. Saya ulang ya. Oke. 0896 896. 6244 Oke. 8212. Oke, teman-teman nanti bisa untuk bertanya di situ. Tapi mohon maaf mungkin misalkan, ini saya kok nggak dibalas-balas atau gimana? Ya, karena kan mungkin satu lain dua hal. Tapi pasti ketika admin kita memegang, pastilah langsung. Karena kalau misalkan Mas Adam daftar ke sini juga, langsung bawa syarat-syarat, kita lihat kalau PMDK misalkan ya, ya langsung juga hari itu juga. Langsung tahu, diterima apa enggak. Tapi kalau misalkan tes, ya tes dulu. Kalau tidak salah ada promo Ramadan ya. Promo Ramadan ada. Selama Ramadan itu kita free untuk biaya pendaftaran. Keren banget kan? Keren banget dong Stikers Muhammadiyah Cirebon. Berkahnya Stikers ya. Berkahnya Stikers. Bulan Ramadan gitu ya. Ramadan teman-teman bisa memaksimalkan itu karena bisa ada kosong ya. Ya, baik yang mau ke farmasi, mau ke kebidanan, itu ada semua. Dan di kebidanan juga lengkap sekarang, udah sampai ke profesinya ada, Mas. Ahli jenjang juga ada. Ahli jenjang. Jadi bisa dimaksimalkan semuanya. Oh ya, ini kebetulan ada e-wallet bagi satu orang. Oh, ada. E-wallet bagi satu orang, bagi yang aktif gitu menjawab dan bertanya. Oke. Itu nanti dipilihnya gimana, Mas, e-walletnya? Yang terbaik saja gitu. Yang terbaik. Mantap sekali. Pertanyaan tadi bagus-bagus ya. Bagus-bagus ya. Bingung kita milihnya ya? Sangat baik banget gitu. Iya, kita bingung milihnya. Jadi teman-teman ayo daftar ke Stikers, kita sama-sama untuk saling bahu-membahu untuk menjadi Indonesia pintar. Baik, terima kasih Bapak atas informasi dan materinya gitu ya. Yang sudah memberikan mungkin beberapa informasi kepada masyarakat gitu ya, Pak. Iya. Oke, saya tutup gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Stimuzen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahya ya. Saya dari Laboran Stikers Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya mau memperkenalkan satu alat yang sangat canggih yang kita punya dari kampus kita, yaitu namanya rotary evaporator. Nah, saya paling bisa jelasin sedikit aja ya tentang rotary ini. Gimana fungsinya alat ini, terus gimana cara kerjanya seperti apa, saya jelasin. Ini ada beberapa tabung. Terus di sini ada cairan juga. Ntar rotary dulu saya jelasin fungsinya itu buat mengekstrakkan ya, mengekstrak tumbuhan, bisa dari batang, bisa dari daun, bisa dari akar ya, mengekstrakkan. Nah, di sini biasanya ada dua tabung. Yang ini hasil ekstraknya, yang bawah ini hasil pelarutnya. Pelarutnya di sini. Biasanya kan kalau mengekstrak kan ada pelarutnya apa? Nah, hasil di sini hasil pelarutnya, hasil ekstraknya. Nah, seperti itu. Ntar di sini kan ada cairannya masuk ke sini, yang ekstrak hasilnya ke sini. Seperti itu. Nah, terus biasanya kalau misalkan udah di sini udah selesai, si hasil ekstrak ini sudah sedikit mengental, baru pindah ke sini ke water bath. Nah, ini water bath juga sama fungsinya buat ngekstrakin juga bisa. Di sini fungsinya ekstrak itu biar dikentalkan. Biasanya seperti itu. Kalau di sini biasanya lama.
tergantung zatnya juga, tergantung pelarutnya juga. Kalau di sini ini biasanya relatif sebentar. Sebentar karena cuma buat ngentalin aja. Itu ya. Oke.